Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam ini sambil kita kembali niat iktikaf di rumah Allah dan juga sambil kita menunggu datangnya pelaksanaan sholat isya, mari sama-sama kita kembali mengkaji ilmu Allah. Namun pada malam ini berhubung ada permintaan tadi dari BKM Masjid, izinkanlah saya tidak menyampaikan pengajian tasawuf kitab Ihya sebagaimana rutin yang kita lakukan pada setiap malam Sabtu. Dan malam ini kita akan berbicara dengan satu tema yang tidak kalah pentingnya, terutama setelah kita nanti tidak ada lagi di dunia. Kalau kata Rasulullah SAW di dalam hadis sahih, "Idza mata ibnu Adamin inqata'a amaluhu illa min thalathin." Saat seorang manusia mati, maka terputus semua amal soleh yang pernah ia lakukan kecuali dari 3 perkara. Salah satu dari 3 perkara itu disebut sama Nabi sedekatun jariyah, sedekah yang manfaatnya tidak pernah habis-habis, terus akan mengalir meskipun orang yang bersedekah itu tidak lagi hidup di dunia. Para ulama mencari tahu sedekah itu modelnya apa, karena setahu para ulama yang namanya zakat, sedekah, infak, hadiah, hibah itu sifatnya habis pakai, tidak boleh ditahan. Tapi di dalam hadis tadi Nabi Muhammad SAW menyebut yang tidak akan pernah putus-putus, sedekatin jariyatin, sedekah jariyah yang terus mengalir pahalanya. Terus bagaimana caranya kita mengekalkan sedekah kita terus mengalir pahalanya meskipun kita sudah mati, sudah tidak ada lagi di dunia ini, tapi terus pahala kita akan mengalir ke alam barzakh, ke alam kuburan.
dengan zakat? Tidak, Bapak Ibu. Zakat itu hukumnya wajib. Bahkan kalau kita tidak tunaikan zakat itu, kita berdosa dunia akhirat. Dulu di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, bahkan mani'uz zakat, mereka yang tidak mau menunaikan zakat diperangi oleh beliau. Apakah dengan sedekah? Tidak juga. Sama sifatnya sedekah dengan zakat. Tidak boleh ditahan-tahan, harus segera disalurkan. Sebagai seorang amil zakat ataupun amil sedekah, begitu juga amil infak, itu tidak boleh ditahan. Sedekah, zakat, infak yang sudah dikumpulkan itu tidak boleh ditahan-tahan, harus sesegera mungkin disalurkan kepada mereka yang berhak. Bedanya apa? Kalau zakat hukumnya wajib, kalau sedekah hukumnya sunnah. Peruntukannya sama juga Bapak Ibu. Zakat dan sedekah peruntukannya sama. 8 orang yang disebut sama Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa bani sabili fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Bahkan di dalam ayat itu Allah menggunakan kata sedekah. Kata sedekah dan zakat jika di dalam satu ayat maknanya sama, tetapi jika di dalam 2 ayat yang terpisah maka maknanya beda. Bagaimana dengan infak? Kalau infak peruntukannya lebih luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menentukan peruntukan infak untuk peruntukan tertentu sebagaimana zakat dan sedekah. Kalau zakat dan sedekah tidak boleh di luar 8 senef yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tadi. Dan kata zakat dan sedekah digunakan interchangeable, saling berganti sama Allah di dalam Al-Quran. Sama peruntukannya, cara pengelolaannya sama, pembagiannya juga sama. Yang bedanya apa? Status hukumnya saja. Zakat wajib, sedekah sunnah. Kalau infak bagaimana? Bebas. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari harta yang kalian peroleh, mimma razaqnakum min qabli ayatiya yaumun, sebelum datangnya suatu hari, la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah, yang gak ada manfaat perniagaan, yang gak ada guna pertemanan, yang tidak ada guna satupun syafaat kecuali syafaatnya Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala minta kita menunaikan juga infak. Dan peruntukannya infak itu boleh untuk apapun, lebih luas daripada zakat dan sedekah. Mau kasih penghargaan buat marbot masjid teladan, boleh menggunakan infak, tapi tidak boleh menggunakan zakat dan sedekah kecuali marbotnya itu fakir miskin atau orang gharib. Tapi kalau marbotnya seperti Pak Maksalmina, tidak boleh kasih zakat. Justru beliau kasih zakat buat kita. Nah, jadi kalau mau kasih hadiah atau penghargaan buat ketua BKM Masjid An-Nur Imasin kayak Adam karena prestasinya, nah itu boleh, tapi tidak menggunakan zakat, tidak menggunakan sedekah, tapi menggunakan infak. Contoh lagi, mau bantu fakir miskin dari golongan Ahlul Bait, ada di kampung Imasin kayak ada misalnya Sayyid atau Syarifah. Tapi kalau Walid tidak usah, kaya itu, beliau yang kasih buat kita. Ini ada Sayyid ataupun Syarifah miskin, fakir, yatim, tidak boleh terima zakat, tidak boleh terima sedekah, tapi harus kita bantu. Ada cara lain, apa namanya? Infak. Nah, maka Bapak Ibu, sebagaimana zakat kita wajib tunaikan, begitu juga sedekah
Begitu juga Allah menganjurkan kita banyak-banyak berinfak. Karena apa? Karena ada orang-orang tertentu yang tidak bisa kita bantu dengan zakat, tidak bisa kita bantu dengan sedekah, tapi bisa kita bantu dengan infak. Cuma masalahnya Bapak Ibu, zakat, infak, sedekah tidak boleh ditahan-tahan. Salah besar kalau Bapak Ibu mendengar pengelolaan zakat tidak habis ditunaikan di tahun itu juga. Karena zakat, sedekah, dan infak itu berlaku yang namanya haul, harus didistribusikan, dibagi habis di tahun dia ditunaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah sampai nisab, zakatnya ditunaikan di tahun 2025 misalnya, maka zakat itu wajib habis di tahun yang sama. Tidak boleh disilpakan di tahun 2026, tidak boleh, itu berdosa. Ya harus habis. Maka bagi amil zakat, sedekah, dan infak bukan suatu prestasi kalau dia mengumumkan, oh di rekening kami masih sisa duit 4 miliar. Itu bukan prestasi itu kegagalan dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Harus habis. Cari terus fakir miskin. Itu haknya fakir miskin, haknya hamil, haknya gharim, haknya ibnu sabil, haknya fi sabilillah, haknya riqab, haknya mu'allafati qulubuhum, harus didistribusikan terus. Maka Bapak Ibu, akhirnya ulama mikir, berarti tidak bisa kita pakai zakat untuk menjariahkan amal, atau menggunakan sedekah untuk mengabadikan pahala, atau menggunakan infak untuk mengekalkan pahala kita sampai hari kiamat. Tidak bisa ternyata. Terus caranya apa? Rasulullah SAW memperkenalkan satu instrumen di dalam syariat namanya wakaf. Pengelolaan wakaf itu beda sekali Bapak Ibu dengan zakat, infak, dan sedekah. Maka di Indonesia itu dipisah Bapak Ibu, undang-undang zakat, sedekah, dan infak ada sendiri. Pengelolaannya namanya Basnas. Kemudian ada undang-undang wakaf, ada juga sendiri. Pengelolanya siapa? BWI, Badan Wakaf Indonesia. Kenapa tidak disatukan Pak Ustadz? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Cara mengelola zakat, infak, dan sedekah berbeda dengan cara mengelola wakaf. Kalau zakat, infak, dan sedekah harus habis dan wajib habis. Kalau yang namanya wakaf itu tidak boleh habis. Bagaimana caranya? Pinter-pinter nazir wakaf dalam mengelola harta wakaf. Nah, maka Bapak Ibu, Rasulullah SAW belakangan menunjuk satu jabatan agama namanya nazir wakaf, pengelola aset-aset wakaf, agar aset-aset wakaf itu terus lestari apapun bentuknya. Apakah dalam bentuk harta bergerak, apakah itu harta tak bergerak, untuk terus lestari ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat, sehingga pahala pewakif atau orang yang mewakafkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, selama hartanya tidak hilang dan bisa dirasakan manfaatnya, terus akan mengalir ke alam barzakh kepada orang yang telah mewakafkan hartanya atau yang disebut dengan pewakif. Nah, maka Bapak Ibu, setibanya Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, Nabi Muhammad punya masalah, tidak ada rumah ibadah di kota Madinah. Kan Nabi pendatang baru, umat Islam masih minoritas, yang mayoritas apa? Yahudi. Ada 3 suku besar Yahudi, Bani Nadir, Bani Kainuka, Bani Quraidah. Ada juga orang-orang Nasrani, ada juga kaum musyrikin penyembah berhala. Rasulullah, umat Islam masih minoritas, tapi umat Islam butuh tempat kumpul, butuh rumah ibadah, butuh tempat untuk dilaksanakannya majelis taklim. Maka Rasulullah cari tanah, Bapak Ibu. Dibebaskanlah tanah. Bagaimana caranya membebaskan tanah? Ya, dengan instrumen wakaf. Itu
Masjid Nabawi bangun itu Bapak Ibu namanya wakaf melalui uang. Ya, kalau sekarang di Indonesia itu undang-undang wakaf membedakan wakaf dengan harta bergerak itu dengan dua jenis. Ada wakaf uang, jadi uangnya yang menjadi benda wakaf. Ada wakaf melalui uang. Bapak Ibu wakafnya dalam bentuk uang, tapi uang itu dikonversi, misalnya buat apa? Beli tanah, atau misalnya buat apa? Bangun masjid, itu wakaf melalui uang. Bapak kasih wakafnya dalam bentuk uang, tapi uang itu kemudian dipakai untuk beli tanah. Di atas tanah itu bangun madrasah, bangun daya, bangun apa lagi? Bangun masjid, atau bangun hotel yang dipakai untuk asrama haji. Di Bogor saya pernah pergi Bapak Ibu, bukan Bogor, Bekasi. November yang lalu saya diundang BWI, ya terpilih salah satu badan lembaga wakaf yang mewakili Aceh itu ke Bekasi. Lihat ada rumah sakit wakaf dibangun 12 lantai. Rumah sakitnya dibangun dengan dana apa? Wakaf. Siapapun yang berobat, orang kaya diajak bersedekah, bayarnya itu sedekah. Fakir miskin, tidak ada BPJS, tidak ada askes, tidak ada asuransi, tidak usah bayar. Siapa yang nanggung? Infak para jamaah. Jadi infrastruktur masjid atau infrastruktur rumah sakitnya dibangun dengan dana wakaf, tapi untuk operasional digunakan dengan dana infak. Masya Allah, 12 lantai baru. Itu Bapak Ibu, selama rumah sakit itu terus berfungsi memberi pelayanan kesehatan kepada kaum muslimin, pahala jariah kepada pewakif terus mengalir sampai hari kiamat. Ya, kita punya cerita banyak Bapak Ibu. Orang Aceh ini orang yang paling dermawan. Bukan saya ngomong, BWI itu ngeluarin indeks wakaf nasional tiap tahunnya. Tahun 2023 indeks wakaf Aceh, indeks wakaf Indonesia itu Aceh nomor 4 nasional Bapak Ibu. Tahun 2024 nomor 1. Dari 154.000 persil tanah, di 150.000 hektar persil tanah wakaf, 16,64% diantaranya ada di Aceh. Sebagiannya sudah diambil sama TNI. Tapi alhamdulillah lah, saya dengar kabar-kabar buruk sudah mau diserahkan balik. Ya, alhamdulillah. Ya. Itu tanah wakaf Bapak Ibu, coba bayangkan 16% lebih dari seluruh tanah wakaf yang ada di Indonesia itu adanya di Aceh Bapak Ibu. Itu salah satu indikator betapa dermawannya orang Aceh. Habib Buga kita tahu bersama Bapak Ibu yang sudah pernah datang kaji, dan bahkan yayasan yang saya punya itu namanya Yayasan Wakaf Baitul Asy. Kita kumpulkan dana dari jamaah haji, alhamdulillah kita produktifkan. Sekarang kita bangun pesantren Bapak Ibu di Balbate itu 56 orang santri. Tahun ini tambah lagi 27 orang santri, genap dari 23 kabupaten kota. Ada anak mualaf, ada anak fakir miskin, ada anak yatim piatu, gratis semuanya. Ada sekolah pemerintah yang gratis Pak. Mau pagar air itu aja bayar. Tiap hari, tiap tahun dapat anggaran. Tahu saya 5 miliar anggaran dari pemerintah. Tidak berani menggratiskan, itu sekolah Pemda, tapi tidak berani menggratiskan santri dan santriwatinya Pak. Tapi alhamdulillah dengan pengelolaan dana wakaf, dan termasuk banyak jamaah kita yang berwakaf, kita produktifkan uang wakafnya, bisa kita beri makan untuk santri. Berarti berapa Pak? 56 tambah 27 berapa? Ya, sekitar itu lah, sudah 70-an ya. Sudah 70 lebih santrinya itu, pas genap 23 kabupaten kota tahun ini Bapak Ibu. Tahun ini tambah lagi madrasah aliyah, 10 orang lanjut dari 14 santri kita itu, 10 orang lanjut untuk madrasah aliyah. Gratis, tektok gratis, baju gratis, pendidikan gratis, transportasinya ke Banda Aceh gratis. Dananya dari mana? Pertama dari wakaf, produktif wakaf. Yang kedua dari mana? Dari sumbangan para donatur, gratis semuanya Bapak Ibu. Berani alhamdulillah kita berikan pendidikan gratis. Kenapa? Karena orang Aceh ini dermawan. Begitu juga kita kenal Habib Buga dulu itu tahun 1226 Hijriah. Sekarang sudah berapa? 1447 ya Hijriah. Sudah hampir 200
30 tahun lebih ya. 1809 kalau Masehinya, sekarang 2025. Wakafnya itu masih lestari, pahalanya terus mengalir kepada beliau selama aset-aset wakaf Habib Buga Baitul Hasyir itu masih terus ada dan memberikan manfaat banyak kepada kaum muslimin. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW setibanya di kota Madinah punya tantangan, tidak ada tanah. Rasulullah melakukan, bahasa kita sekarang, fundraising, pengumpulan dana. Ada yang kasih 2 dinar wakaf, ada yang kasih 1 dinar, ada yang kasih 30 dirham. Nah, itu namanya wakaf melalui uang. Kenapa dalam undang-undang kita ada namanya wakaf melalui uang, wakaf uang, dan wakaf melalui uang. Nah, terkumpul, alhamdulillah bisa membebaskan tanah milik 2 orang anak yatim piatu, Adas dan Mutabak, dibebaskan sama Rasulullah. Kemudian Rasulullah punya lagi masalah. Apa masalahnya? Bagaimana caranya membangun masjid? Tidak ada dana, tidak ada anggaran. Kembali instrumen yang digunakan sama Rasulullah apa? Wakaf. Diajak sahabat-sahabat yang punya uang berwakaf untuk membangun masjid. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam studi wakaf, wakaf itu orientasi pertamanya itu apa? Problem solver. Setiap kali ada masalah, Nabi Muhammad SAW pasti larinya bukan ke zakat, larinya juga bukan ke sedekah, larinya juga bukan ke infak, apalagi hibah dan hadiah. Pasti Nabi Muhammad SAW larinya ke wakaf. Nah, berdirilah Masjid Nabawi. Bapak Ibu pernah dengar dulu di kota Madinah itu? Nah, sekarang sumurnya masih ada Bapak Ibu. Berarti di sebelah utara Masjid Nabawi, ya, di pintu 328 kalau saya nggak salah ingat, itu ada Sakifah Bani Sa'adah. Di situ dulu ada sumur. Sumur itu milik orang Yahudi. Sumur itu entah kenapa mata airnya itu tidak pernah kering. Tapi orang Yahudi ini jual air. Airnya dijual. Dan kadang-kadang ketika musim kemarau, musim panas, orang banyak membutuhkan air, harganya naik. Sehingga Bapak Ibu tidak terjangkau. Ya, itu hukum ekonomi memangnya, supply and demand. Banyak permintaan, harga naik, ya kan? Dasar orang Yahudi kan dia manfaatkan itu. Sehingga kaum fakir, kaum miskin, orang-orang lemah tidak terjangkau, tidak sanggup beli air pada saat itu. Maka Rasulullah SAW menanyakan kepada sahabat-sahabat, siapa di antara kalian yang mau membeli sumur itu dan kemudian diwakafkan di jalan Allah? Utsman bin Affan menunjuk tangan, saya beli sumur itu. Ternyata tidak dijual. Minggu jualnya separuh, separuh dipakaikan hijab, dipakaikan pembatas sumur bulat, dibagi 2, separuh menjadi miliknya Utsman, separuh lagi miliknya Yahudi. Pintar Utsman bin Affan, sumur yang sudah dia beli diwakafkan di jalan Allah, gratis kan? Kalau ada yang sebelah gratis, mana mau lagi kita beli yang sebelah lagi bayar? Akhirnya lama-kelamaan sumur sebelahnya Yahudi itu tidak ada lagi orang mau beli. Kenapa? Ternyata yang punya mata air banyak itu sebelahnya Utsman, digratiskan semua sama Utsman. Belakangan Utsman bin Affan beli sebelahnya lagi dengan harga jauh dari harga pasaran. Dibeli, akhirnya sumur itu menjadi miliknya Utsman bin Affan, diwakafkan di jalan Allah. Maka kemudian setiap Nabi Muhammad SAW punya masalah, pasti beliau larinya wakaf. Maka kata para ulama, fungsi utama wakaf apa? Problem solver. Setiap ada masalah, terutama yang berkaitan dengan keuangan di dalam Islam, pasti Nabi Muhammad SAW larinya kepada wakaf, menjadi problem solver. Belakangan dikembangkan lagi Bapak Ibu, wakafnya Utsman. Oh, ternyata daerah sumur itu, daerah yang dekat sumur itu tanahnya subur, garap tanah pertanian, lahan pertaniannya juga subur, menghasilkan banyak panen, panennya juga menghasilkan banyak duit. Diproduktifkan lagi wakafnya sehingga berdiri hotel. Sekarang
ada namanya Hotel Utsman bin Affan. Ribuan tahun sudah Bapak Ibu, tapi masih ada Hotel Utsman bin Affan. Maka kata para ulama, fungsi kedua wakaf selain problem solver adalah generatif income, sebagai income-nya umat Islam. Kenapa? Wakaf itu wajib dikelola Bapak Ibu, tidak boleh dihabis pakaikan. Kalau zakat, sedekah, dan infak wajib habis. Kalau wakaf tidak boleh habis Bapak Ibu, tidak boleh habis. Yang namanya wakaf tidak boleh habis. Nah, maka oleh sebab itu tadi DKM Masjid An-Nur menyampaikan ada keinginan untuk membebaskan lahan, ya, lahan tanah di sebelah ini, ya. Berapa meter tanah? 630 meter. Semeternya 2,5 juta. Kalau semuanya berapa? 1,5 miliar. Gak berat itu. Ada Pak Masal Minang, saya pikir 15 miliar. Kalau 15 miliar saya bisa bantu turun tangan. Ada Pak Sekda lah, gak berat itu. Ada Toki Safri, ini Allah. Ada Walid, mantan kepala dinas semua di sini. 1,5 miliar gak berat. Tapi itu terserah instrumennya bagaimana. Tapi itu wakaf namanya, Pak. Namanya wakaf melalui uang. Bapak Ibu kasih berapa? Ada yang bisa kasih 100, ada yang bisa kasih 1 juta, silakan. Ada yang bisa bantu 10 juta, silakan. Ada yang bisa bantu 100 juta, silakan. Dan itu akan menjadi sedekah jariyah bagi kita semua. Tapi Bapak Ibu, pada kesempatan ini juga saya mau memberi solusi yang lain. Karena saya sudah 5 tahun ini bergelut di dunia wakaf dan dipercaya dan dapat izin dari OJK untuk menjalankan satu produk wakaf, namanya Cash Wakaf Link Deposito. Ini sudah kita jalankan dengan perkembangbiakan ternak kambing di pesantren kami Barbate. Bagaimana konsepnya? Begini Bapak Ibu. Jadi Cash Wakaf Link Deposito itu wakaf yang dikaitkan dengan deposito, tapi basisnya program. Seperti yang sudah kami jalankan dengan Bank Aceh, terkumpul uang 1,6 miliar fundraising, uang wakaf dari pegawai Bank Aceh. Kemudian diletakkan ke deposito selama 1 tahun dengan rate bagi hasil 6-7%. Kami diserahkan bantuan sama Bank Aceh sebanyak 35 juta rupiah. 35 juta rupiah itu dibelikan kandang kambing, ternak atau 14 ekor kambing, dan kemudian itu kita kembangbiakan. Sekarang dari 14 ekor kambing sudah ada 26 ekor kambing dari hasil wakaf, berkembang biak. Selama kambing itu terus produktif, dijual, kemudian uangnya dipakai untuk membiayai kebutuhan operasional santri, maka pahala dari wakaf yang mengalir itu terus akan mengalir kepada wakif. Sedangkan uang 1 miliar itu setelah 1 tahun auto debit akan kembali kepada rekening masing-masing wakif. Jadi uang Bapak Ibu tidak berkurang sama sekali, tetapi manfaat daripada wakaf bisa dirasa. Ini tadi butuh uang berapa Pak Mas Aminah? 1,5 miliar. Coba kita hitung. Seandainya Bapak Ibu, masyarakat Imasin Kayadan dan seluruh jamaah pengajian mau berwakaf, kita butuh duit 1,5 miliar. Katakanlah ada yang wakaf 100 ribu, ada yang wakaf bahkan 10 ribu rupiah, ada yang wakaf 20 ribu rupiah, ada yang wakaf 1 juta rupiah, ada yang wakaf 20 juta rupiah, ada yang wakaf bahkan 100 juta rupiah, akhirnya terkumpul 3 miliar. Cash wakaf link deposito itu Bapak Ibu, rate bagi hasilnya itu 6-7%. Katakan kita punya uang 3 miliar. Uang 3 miliar itu diletakkan ke satu produk keuangan namanya Cash Wakaf Link Deposito.
dengan lembaga keuangan syariah namanya LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Di Aceh kebetulan baru 3 yang punya izin itu dari OJK, Bank Aceh Syariah, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BPRS Hikmah Wakilah. 3. Kita boleh pilih bank yang mana sesuai dengan kesepakatan para jamaah. Tapi programnya untuk membebaskan tanah wakaf Masjid An-Nur di Masin Keadaan. Katakanlah dalam simulasi kita terkumpul uang 3 miliar rupiah. Tadi rate-nya kita hitung 7%. Berarti tiap tahun kita dapat sekitar 280 juta rupiah. Kalau rate-nya 7% dengan duit deposito kita punya 280 juta rupiah. 5 tahun Bapak Ibu dapat 1,4 miliar. Maka duit 1,4 miliar itu bisa kita tarik di awal, tetapi dengan perjanjian uang Bapak Ibu yang sudah terkumpul yang kita letakkan di bank syariah atau namanya LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, itu tidak boleh diambil selama 5 tahun dan dikelola oleh nazir wakaf. Misalnya Bapak Ibu percaya ke Yayasan Wakaf Baitul Asy, akan dikelola oleh Yayasan Wakaf Baitul Asy bekerja sama dengan LKSPWU dan dikontrol langsung oleh OJK. Selama 5 tahun uang itu tidak boleh diambil-ambil. Tapi kita sudah punya duit 1,4 miliar. Buat apa duit 1,4 miliar itu? Untuk membebaskan tanah wakaf untuk kepentingan Masjid An-Nur di Masin Keadaan. Nah, selesai. Terus uang itu bagaimana? Tidak bertambah, tidak berkurang selama 5 tahun. Setelah 5 tahun Bapak Ibu, duit itu akan kembali auto debit ke masing-masing rekening para pewakif. Yang tadi wakaf 20.000 perak balik, yang tadi wakaf 10.000 perak balik juga, yang tadi wakaf 100.000 perak balik juga, yang tadi wakaf 200.000 perak balik juga, yang tadi wakaf 100 juta juga balik. Apa pegangan Bapak Ibu? Nanti masing-masing Bapak Ibu dimodali 2 dokumen sama LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Yang pernah dapat dokumen itu Pak Sirajuddin, pernah wakaf dengan kami, beliau pernah itu. Yang pertama namanya Akta Ikrar Wakaf. Akta Ikrar Wakaf AIW. Itu ada tanda tangan Bapak sebagai pewakif, Yayasan Wakaf Baitul Asy sebagai nazir wakaf, LKSPWU-nya apakah Bank Aceh, apakah Bank Syariah Indonesia, apakah Hikmah Wakilah, kemudian tanda tangan BWI, tanda tangan Kementerian Agama, dan terakhir OJK. 6 pihak tanda tangan di atas materai di situ. Kemudian jika nominalnya lebih daripada 1 juta rupiah, paling minimal 1 juta rupiah, Bapak Ibu akan dikasih satu lagi namanya sertifikat wakaf. Jadi 2 dokumen itulah yang akan menjadi pegangan bagi Bapak Ibu semua. Setelah 5 tahun nggak terjadi auto debit, Bapak Ibu bisa nagih ke bank, tolong kembali auto debit rekening saya. Duit Bapak Ibu tidak berkurang sama sekali, tapi Bapak Ibu setelah berkontribusi bisa membebaskan lahan yang kemudian diperuntukkan manfaatnya untuk Masjid An-Nur di Masin Keadaan. Itu namanya cash wakaf link deposit. Saya datang itu ke Pak Kemenang, saya punya solusi. Kita pakai cash wakaf link deposito. Gimana caranya Ustaz? Berapa murid? Saya hitung Bapak Ibu, mulai kali itu 983 orang muridnya. Berarti ada 983 wali murid. Kita ajak berwakaf. Terkumpullah katakanlah 1 miliar, masih lebih. Pasti kan ada wali murid yang sangat mampu, yang sedang, yang tidak mampu. Yang tidak mampu itu terserah mau wakaf berapa. Yang sedang wakaf 1 juta lah minimal. Yang mampu wakaflah 5-10 juta. Yang sangat mampu 50-100 juta lah wakaf. Selama 6 tahun dia wakaf. Duitnya kita letakkan ke dalam produk namanya cash wakaf link deposito. Katakanlah Bapak Ibu terkumpul 10 miliar. Kita ajak lagi masyarakat di sekitar madrasah. Kan Kemenang punya instrumen namanya KUA di Kecamatan Mulekaring. Ayo pakai penyuluh KUA itu ajak masyarakat berwakaf. Katakanlah terkumpul uang sebanyak 10 miliar rupiah. 7% dari 10 miliar berapa Pak? 700 juta setahun. 6 tahun kali Pak. 700 kali 6 berapa Pak? Miliaran Bapak Ibu. Miliaran. Dan itu sudah dilakukan
Bapak Ibu boleh buka artikel atau boleh buka berita di Min Malang, Min 1 kabupaten atau kota Malang. Jadi Min itu Bapak Ibu berdampingan dengan SD Kanisius. Bapak Ibu kalau tahu sekolah Kanisius, itu salah satu sekolah Kristen yang paling banyak modalnya. Sekolah Kanisius itu Bapak Ibu dana operasionalnya setahun itu bisa 4-5 miliar. Sedangkan Min ini nggak boleh dibantu. Kenapa? Karena dia berdiri di tanah wakaf. Akhirnya masyarakat atau tokoh-tokoh agama di Kabupaten Malang itu Bapak Ibu bergerak. Mereka gunakan cash wakaf link deposito itu buat apa? Membantu madrasah itu. Ya, membantu madrasah. Akhirnya sekarang Bapak Ibu, madrasah itu punya 20 miliar uang wakaf dalam bentuk cash wakaf link deposito. Tiap tahunnya Bapak Ibu, tiap tahunnya mereka punya dana segar 7 miliar yang digunakan untuk membangun infrastruktur sekolah, bangun musala dari dana wakaf itu. Ya, uangnya nggak habis. Setelah nanti wali murid atau santri atau muridnya tamat 6 tahun, uang wali murid itu yang sudah diwakaf itu auto debit, cair kembali ke rekening masing-masing wali murid. Tidak ada pihak yang dirugikan. Laboratorium di madrasah berdiri, musala di madrasah berdiri, butuh kelas tambahan di madrasah berdiri, semua yang dibutuhkan berdiri. Kenapa? Solusi dari Rasulullah untuk setiap masalah umat apa? Wakaf. Maka kata para ulama, wakaf itu tujuan utamanya apa? Problem solver. Cuma apa? Kepala madrasah nggak mau tanya sama kita, nggak tanya. Akhirnya saya berinisiatif datang itu ke Pak Kamana, boleh tanya sama Pak Samad. Saya diskusi sampai dari jam 9 sampai makan siang saya di kantornya Pak Salman diskusi masalah itu. Beliau sudah setuju, mungkin tahun depan ada 2 madrasah yang akan dijadikan sebagai pilot project. Nah, untuk mendahului itu Bapak Ibu, jika Bapak Ibu percaya, ayo sama-sama kita gunakan instrumen itu, cash wakaf link deposito, ya. Bapak Ibu bisa membebaskan lahan lahan untuk masjid kita ini dengan cara berwakaf, ya. Siapapun kita bisa berwakaf, walaupun dengan 1.000 perak, dengan 2.000 perak. Tapi yang banyak duit kayak ketua BKM janganlah. Kalau ketua BKM 10 juta. Nanti insya Allah kalau berjalan cash wakaf link deposito dan Bapak Ibu mempercayakan kepada yayasan kami, saya atas nama para pewakif dari Yayasan Wakaf Baitul Waci juga akan berkontribusi sebanyak 50 juta rupiah. Uangnya nggak akan hilang, tapi dananya terus bergulir, dan juga pewakif yang sudah berkontribusi ke Yayasan Wakaf Baitul Waci juga akan mendapatkan aliran pahala. Itu namanya Bapak Ibu, nazir wakaf harus pintar-pintar mengelola uang. Uang Bapak Ibu yang sudah wakaf ke yayasan kami sepeser pun nggak boleh hilang. Tapi manfaatnya harus bisa terus bergulir di tengah masyarakat, bisa membantu banyak orang. Termasuk kalau memang disetujui program ini, kita bebaskan bersama tanah masyarakat itu. Saya bisa kasih 50 atau 100 atau bahkan 200 jika memang dibutuhkan untuk membebaskan tanah itu secepat mungkin. Itu mungkin Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti teknisnya boleh ngobrol sambil ngopi. Ini ada toki lah, malam ini kita tanya ada kopi apa enggak ya, toki ya. Kalau nggak ada kopi nggak jadi ngobrol lah. Apalagi ada buah-buahan, ada buah-buahan apa sempurna. Nah, baru keluar ide-ide cerdasnya nanti ya. Semoga ya kita bisa menggunakan produk yang sudah ada Bapak Ibu, tapi jarang dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk sudah dipikirkan oleh pemerintah, ya. Mari sama-sama kita jalankan. Tidak usah khawatir Bapak Ibu duitnya hilang, karena yang menjamin duit Bapak Ibu itu lembaga keuangan syariah, LKSPWU. Terserah kita menunjuk mana nanti atas kesepakatan bersama. Jadi duit Bapak Ibu disimpan di bank, Bapak Ibu dikasih 2 dokumen. Ya, saya sebagai yayasan nggak pegang duit itu Pak, kami hanya sebagai pengelola. Jadi BKM masjid kalau butuh duit Ustaz itu kan udah cair 1,4. Nanti itu teleponnya ke saya. Nah, nanti baru saya akan kasih sesuai dengan program yang kita sepakati. Buat apa duit ini? Karena cash wakaf link deposito itu hanya boleh berbasis program. Berarti programnya ini pembebasan lahan untuk perluasan Masjid An-Nur di Masjid Gadang. Itu ikrarnya.
Nanti setiap wakif kan dikasih akta ikrar wakaf, AIU namanya, akta ikrar wakaf. Di situ tertulis Pak, dalam ikrarnya pembebasan lahan perluasan Masjid An-Nur di Masjid Keadaan. Kalau duit wakaf itu saya gunakan untuk bantu anak yatim di pesantren berpartai, haram saya Pak. Kenapa? Nggak sesuai dengan ikrar wakaf wakif. Kalau duit itu misalnya saya pakai untuk bantu pesantren yatim piatu yang ada di Aceh Utara, haram Pak, nggak boleh saya lakukan. Atau duit itu karena saya ada pengajian di Masjid Jami Lumbata, saya pakai untuk pembangunan Masjid Jami Lumbata, haram itu Pak. Kenapa? Di ikrar wakafnya tertulis nanti berdasarkan program yang kita sepakati bersama, pembebasan lahan perluasan Masjid An-Nur di Masjid Keadaan. Nggak boleh keluar dari ikrar wakaf yang sudah kita sepakati bersama. Kita dipantau sama OJK tiap 6 bulan sekali Bapak Ibu, itu wajib dilaporkan ke OJK program itu. Jadi nggak usah khawatir kalau duit Bapak Ibu hilang, karena duitnya langsung disimpan di bank. Nanti dilihat depositonya kita pegang bersama dengan jamaah, dengan pengurus masjid. Setelah kontraknya habis 5 tahun, duitnya auto debit ke rekening Bapak Ibu semua. Yang 10.000 perak balik, yang 20.000 perak balik, yang 10 juta balik, yang 100 juta boleh juga balik. Oh mau lanjut, nanti kita pikir lagi program berikutnya. Semoga ada manfaat apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq wa ithariq wa nasrul minallah fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi